Oke, dari ujung. Dari ujung silakan. Kenalkan ya. Mereka dari berbagai kelompok rumah baca atau menara doa. Tiap rumah baca kami sekarang menjadi menara doa anak. Tepuk tangan. Anak-anak berdoa itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Silakan Bu. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan menolong kami dengan kuasanya yang luar biasa. Perkenalkan, saya Ibu Septina Nawipa, saya dari Gereja Baptis, dari Rumah Baca Iman Sabron. Kami mau bersaksi bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kami. Saya melayani di sana rata-rata anak-anak yang ada dengan keluarga yang ekonomi rendah. Ada sekolah tapi mereka masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Mereka masih banyak ada yang sekolah tapi belum bisa membaca. Saya terpanggil dan Tuhan mempertemukan saya dengan anak Tuhan, Ibu Yosefa dan Ibu Eli. Puji Tuhan, kami merasa senang sekali boleh bekerja sama untuk menolong anak-anak kami. Di rumah baca kami menolong mereka untuk membaca dengan tujuan mereka membaca Alkitab. Mereka mengenal Tuhan melalui Alkitab. Dan puji Tuhan, anak-anak kami yang sekarang sudah banyak yang mulai bisa membaca. Dan kami mendapatkan kitab-kitab dari anak-anak Tuhan. Alkitab itu kami bagikan dan mereka mulai untuk membaca Alkitab dan mengenal Tuhan sendiri. Suatu kesaksian bahwa sebelum sampai saat ini kami hanya sedikit anak. Tetapi Tuhan bekerja melalui anak-anak yang kami ajar dengan berdoa. Kami selalu membagi anak-anak ini dalam beberapa kelompok yang belum bisa membaca, kami ajar membaca, dan yang sudah bisa membaca, mereka membentuk kelompok untuk merenungkan firman Tuhan dan mendengar sendiri apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka ketika mereka membaca Alkitab. Kemudian kami melihat bahwa Tuhan bekerja, orang-orang tua mereka ketika melihat perubahan pada anak-anak mereka, gereja yang dulunya sedikit, hari ini gereja sudah penuh. Ketika kami belajar, pertama kami mulai dari beralaskan rumput di halaman. Kami tidak mempunyai gedung, kami hanya belajar di luar. Tetapi hari ini Tuhan menggerakkan orang-orang tua. Dengan tersentuh hati mereka sendiri mengerjakan pembangunan rumah baca. Dan puji Tuhan hari ini sudah setengah pembangunan. Itu orang tua sendiri yang terpanggil untuk mengerjakannya. Dan Tuhan mengerjakan sungguh luar biasa. Anak-anak yang kami ajar untuk berdoa, mereka dengan kata-kata mereka yang sederhana dari teman ke teman, hari ini Tuhan pakai mereka untuk menginjili teman-teman mereka. Hari ini anak-anak ini membawa banyak lagi teman-teman datang ke rumah baca untuk belajar membaca, belajar berdoa bagi bangsa, dan apa saja yang Tuhan taruh kami bagikan kepada anak-anak untuk membaca dan berdoa. Dan hari ini Tuhan menyatakan itu di tengah-tengah kami. Selanjutnya saya akan kasih buat anak saya untuk bersaksi. Shalom. Yang keras. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Anastasia Wenda. Saya kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD. Sebelumnya saya belum bisa membaca. Sebelumnya saya belum bisa membaca. Tetapi Tuhan menolong saya. Tetapi Tuhan menolong saya. Saya berdoa. Saya berdoa. Dan saya belajar. Dan saya belajar. Hari ini saya bisa membaca. Hari ini saya bisa membaca. Saya senang. Saya senang. Teman-teman juga datang lebih banyak lagi. Teman-teman juga datang lebih banyak lagi. Untuk berdoa. Untuk berdoa. Hafalannya sayang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, tepuk tangan.
tangan. Ya, tadi adik kita mengatakan dia berdoa, dia minta kepada Tuhan teman-teman untuk datang belajar seperti dia. Dan sekarang teman-temannya banyak di rumah baca. Puji Tuhan. Selanjutnya silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang diberkati Tuhan. Nama saya Ibu Regina. Saya dari Gereja GKI di Tanah Papua, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dari Rumah Baca Efata de Papre. Saya mau bersaksi apa yang Tuhan buat dalam pelayanan kami selama kami ada di Rumah Baca. Yang kami mau sampaikan adalah dari anak-anak yang tidak bisa membaca. Malah di sekolah, di SD kelas 1, mereka naik kelas, mereka sama sekali tidak bisa membaca. Kami yang harus jadi beban untuk membina mereka, mengajar mereka untuk bisa membaca. Ini persoalan. Untuk guru-guru di SD, kadang-kadang anak-anak mereka tidak bisa mengajar baik. Terpaksa kami di Rumah Baca harus menerima itu dan kami harus mendidik mereka untuk bisa membaca dan bisa membaca firman Tuhan. Yang berikut, apa yang Tuhan kerjakan selama kami di Rumah Baca lewat anak-anak. Kami ajar mereka untuk MC, bisa memandu pujian, bisa berdiri di depan, untuk latih mereka untuk berani, untuk tampil. Seperti teman-teman di tempat lain. Anak-anak Papua juga bisa tampil di depan. Ya, kami didik mereka untuk jadi MC atau WL. Untuk berdiri di depan dan bisa berbicara. Mereka berani pimpin pujian di depan. Itu yang kami latih. Yang berikut, bagaimana mereka bisa membaca firman Tuhan, mereka bisa menjadi pendoa-pendoa di rumah, di menara-menara doa. Itu sudah luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini ada 2 anak yang kami antar. Mereka mau bersaksi apa yang Tuhan buat untuk mereka. Terima kasih. Angel, silakan bersaksi. Shalom. Selamat siang buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya dari Rumah Baca Efata de Papre mau bersaksi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk itu sebelum saya bersaksi, perkenalkan nama saya Angelika Herlina Emanuela Bebena. Saya mau bersaksi buat Bapak Ibu dan teman-teman. Waktu itu mama saya suruh saya memuji Tuhan di gereja untuk hari Minggu. Terus saya bilang ke mama saya, "Mama, saya takut." Terus mama bilang, "Jangan kau takut, kau mau memuji Tuhan toh, biar kau semakin dekat sama Tuhan." Terus saya bilang, "Tapi tidak ada jaringan mama, tidak ada data." Terus mama bilang, "Kau ke puskesmas saja, di puskesmas ada wifi, jadi kau ke sana terus kau cari jaringan, kau cari lagu." Terus sama si takut, saya bilang, "Mama sama si takut." Terus mama bilang, "Kok jangan takut." Mama terus kasih saya keberanian. Akhirnya saya ikut mama, kata-kata saya pergi ke puskesmas untuk cari jaringan. Sampai di puskesmas, saya coba-coba tapi tidak ada jaringan. Terus saya bilang, di situ saya sudah putus asa. Saya bilang, "Saya mau pulang saja sudah, tidak usah menyanyi." Tapi tiba-tiba di hatinya saya ini tiba-tiba ada suara bilang, "Kok ke gereja saja?" Akhirnya saya ikut, saya punya suara hati, saya ke gereja. Sampai di depan pintu gereja saya bilang, "Tuhan, saya mau menyanyi sama Tuhan. Tuhan tolong kasih jaringan Kak." Tiba-tiba sampai depan gereja, pintu depan gereja, langsung tiba-tiba ada jaringan yang masuk dalam saya punya HP. Terus masuk di lagu, "Bapa ku berterima kasih." Langsung saya bilang, "Ih Tuhan, saya takut." Tapi lagu terus dia terputar terus. Akhirnya saya bilang, "Sudah menyanyi saja sudah." Saya masuk, saya bilang ke om yang main organ, saya panggil Tete. Jadi saya bilang, "Tete, saya mau menyanyi untuk hari Minggu." Terus Tete iringi saya. Tete bilang, "Iya nanti kau menyanyi hari Minggu." Saya pulang, saya bilang ke mama, saya cerita sesuai yang tadi Tuhan kasih saya mujizat, saya kasih tahu ke mama. Terus mama bilang, "Itu Tuhan kasih kau mujizat supaya Tuhan mau kau dekat sama Tuhan terus-terus.
jangan kau jauh dari Tuhan. Jadi dia bilang, iya mama. Terus mama bilang, Tuhan tidak mau kau jauh dari Tuhan, kau selalu memuji Tuhan. Jadi dia bilang, iya mama. Jadi begitu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mujizat itu dia tidak datang setiap hari kita hidup, tetapi dia datang di saat-saat kita perlu. Tuhan akan kasih kita mujizat. Itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Yarsuto. Saya dari Rumah Baca Efata de Papre. Saya mau bersaksi sedikit tentang karakter saya dan kelakuan saya yang dibentuk di Rumah Baca. Sebelum saya masuk di Rumah Baca tuh saya anaknya bandel, suka melawan orang tua, mau dengar orang tua mau, pokoknya saya mau tuh ikut saya mau saja. Setelah saya diajak untuk masuk di Rumah Baca, saya mulai dibina dengan membaca Alkitab, berdoa, dan disitulah kelakuan mulai berubah. Saya mulai baik, mulai dengar-dengar orang tua, dan mulai takut sama Tuhan. Dan sekian lama saya ikut di Rumah Baca, saya bisa berdiri, bersaksi di depan teman-teman semua. Saya bisa ikut menara doa. Dan saya berdoa untuk teman-teman semua dari negara-negara lain, dari 2 miliar anak di seluruh dunia. Dan saya bangga sekali karena Tuhan, saya bisa berdiri di depan, bisa berbicara di depan orang banyak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Shalom. Iya. Hai. Halo. Apa kabar? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Halo. Hai, apa kabar? Saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, baik, puji nama Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Rumah Baca Air Hidup ingin menyaksikan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kami ditantang untuk harus ada rumah baca di rumah-rumah. Dan posisi saya di situ hanya biasa-biasa saja. Jadi begitu Ibu Eli sampaikan kepada saya, Priska kamu bisa menjadi guru di sana atau tidak? Baru saya bilang, guru apa? Saya hanya tahu baca firman Tuhan, berdoa, itu saja, yang lain-lain saya tidak tahu. Baru Ibu Eli bilang, apa yang ada pada dirimu itu sampaikan saja, seperti begitu. Seketika kami bergabung di sana, kami ikut menara doa, dan menara doa di situ anak-anak ini banyak berdoa. Yang ada di sini mereka berdoa bukan hanya mereka punya diri saja, tapi mereka berdoa untuk bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Terus setiap persoalan yang ada mereka berdoa, dan apa yang Tuhan respon banyak hal. Sesudah itu mereka juga banyak berdoa untuk pemulihan di tanah Papua, berdoa untuk orang-orang tua mereka yang belum bisa masuk gereja, berdoa untuk lingkungan harus ada perubahan. Apa yang mereka sampaikan itu terjadi. Tuhan jawab mereka punya doa, lingkungan mereka jadi damai. Biarpun ada satu hal, tapi kami tetap kuat berdoa. Seketika mereka berdoa, ada perubahan itu terjadi. Terus orang-orang tua mereka, mama-mama ini tadi saya ajak mereka, tapi mereka malu untuk naik di sini. Jadi ya intinya dari mereka punya doa, apa yang mereka sampaikan, mereka bilang, Mama, kita punya mama dan bapak itu belum bisa ke gereja. Saya bilang, selagi kamu ada di rumah baca, selalu ada di hari Selasa, ikut menara doa, mendoakan mereka. Pasti ada waktu yang Tuhan jawab, mereka akan pergi ke gereja.
Dan saat itu Tuhan jawab, mereka bisa pergi ke gereja. Terus ya dengan anak-anak ini mereka bisa melayani orang tua di rumah, menceritakan sesuatu yang baik tentang Tuhan kepada orang tua mereka. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih anak-anak luar biasa. Bapak Ibu, ya intinya bahwa ketika mereka mulai berdoa, mereka lihat Tuhan jawab doa mereka. Karakter mereka berubah, mereka jadi garam terang. Semua orang tua mereka sekarang sudah ke gereja. Tepuk tangan. Terbukti anak-anak adalah penginjil yang hebat, mitra dalam menjalankan amanat agung di akhir zaman.